guys, hari ini saya akan membahas tentang remaja zaman dahulu dengan remaja sekarang. Dari remaja tahun 80-an dengan remaja di atas tahun 2000-an. Bagaimana sikap dan perilakunya? Jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai, like, komen, dan subscribe. Perbedaan yang pertama itu ketara sekali dari kepribadian dan sopan santunnya, guys. Nah, dari remaja tahun 1980-an, kepribadiannya dan sopan santunnya, kalau kita perhatikan, pada zaman itu remaja-remaja lebih menghargai orang yang lebih tua, kemudian lebih menghargai lingkungan sosialnya, kemudian bertutur katanya juga lebih menjaga dengan siapa dia bicara. Nah, kalau kita perhatikan zaman sekarang, anak-anak di atas tahun 2000-an itu cara bicaranya yang sudah mulai ceplas-ceplos, kemudian lingkungan sosialnya yang sudah tidak terlalu diperhatikan lagi, kemudian orang yang lebih tua ya dianggap biasa saja seperti orang yang seumuran. Penasaran dengan video ini? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Hidupkan loncengnya. Terima kasih. Perbedaan yang kedua itu adalah masalah percintaan, guys. Jadi kalau di zaman 1980-an itu masalah percintaan itu agak rumit, guys. Karena apa? Untuk menyukai seseorang itu banyak sekali perantara yang harus dilewati. Kemudian untuk mengutarakan perasaan biasanya masih menggunakan surat, tidak bisa langsung, dan bahkan minta bantuan orang lain. Nah, zaman itu cukup populer dengan istilah mak comblang. Jadi kita masih membutuhkan orang lain untuk menyampaikan perasaannya terhadap lawan jenis. Kalau zaman sekarang tidak, guys. Jadi zaman sekarang karena pengaruh teknologi yang begitu besar, jadi kemudian mental siswa mental remaja yang begitu besar, dia bisa mengungkapkan secara langsung. Jadi dia mengatakan perasaannya secara langsung atau lewat media teknologi, lewat handphone, lewat SMS, lewat WA, lewat media sosial yang tidak membutuhkan orang lain. Bahkan dia langsung datang dengan membawa bunga dan coklat. Kemudian sistem percintaannya kalau zaman dahulu itu tahun 80-an itu masih banyak yang sembunyi-sembunyi, guys. Karena apa? Karena lingkungan sosialnya tidak mendukung untuk remaja bebas melakukan atau beraktivitas dengan lawan jenisnya. Kalau zaman sekarang enggak. Jadi dia dengan orang tuanya udah santai, dengan orang yang lebih tua dia lebih santai, sehingga larangan untuk mereka itu semakin berkurang. Perbedaan yang ketiga itu adalah tentang gaya hidup dan penampilan. Nah, kita bisa lihat sendiri, mungkin banyak sekali video-video yang memperlihatkan gaya berpakaian, gaya hidup remaja tahun 80-an. Nah, berbeda sekali dengan gaya hidup remaja di atas tahun 2000-an. Ini pengaruhnya sangat-sangat besar. Karena apa? Karena media elektronik yang bisa dilihat langsung oleh remaja itu mempengaruhi aktivitasnya dalam melakukan gaya hidup dan penampilan. Mulai dari model rambut, model pakaian, model baju, kemudian gaya makanan, itu berbeda sekali. Dan remaja sekarang itu lebih kreatif dalam memilih penampilannya. Dia lebih berani dan lebih menonjolkan kepribadiannya. Kemudian gaya hidup yang lain seperti dia lebih membuka gaya hidupnya karena media sosial yang begitu besar. Sementara remaja zaman dahulu dia hanya terkotak-kotak oleh lingkungannya saja.
Jadi untuk dia harus keluar untuk memamerkan kepada orang di luar sana, nggak punya media apa-apa. Perbedaan yang keempat adalah dalam bidang pendidikan. Bagaimana seorang remaja memilih pendidikannya? Kalau zaman 80-an semuanya media cetak. Untuk mencari informasi pendidikan sangat sulit. Untuk menggali ilmu juga sangat sulit. Jadi dia harus berjalan atau mencari berkilo-kilometer agar dia mendapat informasi. Kalau zaman sekarang tidak, lebih terbuka, semuanya serba online, semuanya serba mudah untuk diperlihatkan, sehingga dalam memilih pendidikan remaja sekarang juga lebih kreatif. Kemudian dia punya banyak informasi tentang pendidikan apa yang akan dipilih. Jelasnya pendidikan zaman sekarang itu jauh lebih baik daripada zaman dahulu. Tetapi ketekunan remaja dulu dibanding remaja sekarang itu jauh berbeda. Remaja dulu jauh lebih tekun karena untuk mencari satu informasi saja dia sudah berusaha sangat kuat sehingga dia dapat informasi yang konkret. Sedangkan sekarang remaja sekarang itu mendapatkan informasi yang lebih, kemudian dia lebih mudah untuk meraih apa yang diinginkan. Kemudian orang tua juga lebih terbuka untuk mendukung pendidikan-pendidikan tertentu. Perbedaan yang kelima jelas sekali adalah teknologi, guys. Jadi zaman dahulu kita remaja dulu itu jauh sekali dari teknologi, dan teknologi itu begitu mahal, informasi begitu mahal. Kalau sekarang teknologinya sudah begitu bagus, kemudian informasi begitu gampang, sehingga remaja sekarang dia tidak bisa terlepas oleh teknologi. Jadi kapanpun dimanapun dia akan selalu mencari informasi-informasi terbaru, sehingga remaja sekarang jauh lebih kreatif, jauh lebih inovatif dibanding remaja dulu. Remaja sekarang semuanya serba teknologi. Jadi seperti contohnya handphone saja, HP saja. Kalau satu hari saja remaja sekarang tidak megang HP, itu rasanya hidupnya nggak sempurna. Berbeda dengan remaja dulu yang hanya megang buku, guys. Jadi kalau remaja dulu kalau ingin belajar dia harus buka buku, baca buku, kemudian bawa tas dengan buku-buku yang tebal. Sementara remaja sekarang cukup dengan bawa satu handphone, dia bisa cari buku apa saja yang ada di handphonenya dia. Yang penting dia memiliki kuota yang banyak. Dia bisa browsing di mana saja. Yang jelas kalau sinyal internet bagus, semuanya sudah lengkap. Jadi nggak usah banyak bawaan-bawaan kalau seandainya dia ingin mencari sebuah informasi. Kalau zaman dulu enggak, kita harus cari koran dulu, kemudian cari media cetak dulu, cari buku dulu, baru menemukan informasi-informasi terbaru. Kalau sekarang enggak. Jadi sekarang dunia sudah tidak lagi berdinding, tidak lagi punya tabir, sehingga apapun yang kita inginkan, informasi apapun yang kita dapat itu sudah disediakan oleh teknologi yang begitu canggih. Guys, itulah 5 perbedaan antara remaja tahun 1980-an dengan remaja tahun di atas tahun 2000-an. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet subscribe-nya, tekan like-nya, kemudian komen di bawah kolom komentar, dan jangan lupa di-share ke media sosial kalian. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.